Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita akan coba masuk insyaAllah teman-teman sekalian pada kesempatan ini hadis ke-43. Dalam bab ini dengan sanad hasan li ghairihi, menjadi hasan karena dikuatkan dengan riwayat-riwayat lain, dan dia urutan 833 dari awal belajar. Berbunyi dari Ubaidillah bin Mihsan al-Khatmi radhiyallahu anhum bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man asbaha dalam kurung minkum aminan fi sirbi, mu'afan fi jasadi, indahu qutu yaumi, فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا بِحَذَافِيرِهَا." Artinya, barang siapa dari kalian yang memperoleh rasa aman dalam jiwanya, sehat tubuhnya, memiliki makanan pokoknya pada hari itu, maka seolah-olah dunia dengan segala isinya diberikan kepadanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi dan dia berkata hadis ini hasan sahih. Dari sini teman-teman sekalian, kita coba untuk membedah hadis ini. Secara global, makna hadis ini adalah Nabi SAW ingin menggambarkan kepada setiap muslim agar mereka selalu bisa menilai nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang melimpah kepada mereka. Dan nikmat itu saking banyaknya. Dan juga di depan mata nyata, hanya saja banyak orang yang tidak melihatnya. Dia bisa merasakan tapi tidak mau melihat, terutama dengan hatinya, sehingga dia tidak mensyukurinya. Maka Nabi SAW simpulkan, siapa yang merasa aman dalam jiwanya, kemudian siapa yang kedua sehat jasadnya, yang ketiga memiliki makanan hari itu, maka seakan-akan dunia telah berkumpul semua padanya. Maksudnya dia termasuk orang yang paling bahagia di dunia sekarang. Jadi yang penting sudah memiliki tiga hal ini. Aman dalam jiwanya, lingkungannya, kemudian dia sehat badannya, dan juga dia memiliki makanan hari itu, maka dunia semua sudah berkumpul padanya. Ini makna globalnya hadis. Kita akan masuk teman-teman sekalian ke mutiara hadis ini. Mutiara yang pertama yang bisa kita ambil adalah potongan hadis Nabi SAW, "Man asbaha minkum aminan fi sirbi." Barang siapa yang tiba di pagi hari di antara kalian, kemudian dia aman di jiwanya. Kalau menggunakan kasrah sirbi, maka jiwa, aman di jiwa. Imam Bukhari rahimahullah di dalam kitab Adab Mufradnya juga menyebutkan, bisa juga ya, bermakna aman di wilayahnya, aman di tempat tinggalnya. Kalau kita aman di negaranya, aman di kotanya ya. Seperti alhamdulillah, semoga Allah selalu tentramkan dan amankan negara kita Indonesia, dan juga negara kaum muslimin umumnya, serta seluruh dunia secara umum, tentunya Allahumma amin. Kita merasa aman. Walaupun ada kriminal, tapi alhamdulillah, jazahumullah khairan para aparat kita, terus coba ya, dengan suka dukanya, dengan plus minusnya, coba untuk meredam, ya. Tidak bisa menghilangkan secara 100%, karena kriminal memang di zaman Nabi SAW saja ada gitu ya. Padahal beliau adalah Nabi Allah, dan bersama beliau para sahabat yang mulia ridwanullahi alaihim. Tapi ada terjadi, gitu kan? Ada orang yang berzina, ada orang yang mencuri, ada orang yang membunuh dan seterusnya. Ya. Namun
dengan adanya hukum yang baik, maka akan tentram, terkontrol. Ya, ada orang yang memang melanggar, tapi dihukum, gitu ya. Nah ini sebuah hal yang luar biasa yang harus kita sadari sebagai nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda coba bayangkan kalau Anda berada di satu wilayah yang sedang dijajah. Contoh waktu negara kita dijajah oleh Belanda 350 tahun, bukan waktu yang sedikit. Padahal Belanda negara yang kecil gitu kan. Di saat itu kita tertekan, ya, terganggu setiap saat. Hak kita bisa diambil dari harta, setiap saat bisa saja dihukum mati dan segala macam, yang banyak dinukil kisah-kisah dari para pejuang kita sebelumnya. Ya, semoga Allah rahmati mereka yang sudah wafat. Ya, dan juga di masa Jepang. Ya, saya masih menemukan di saat saya kecil dulu sebagian orang yang sangat tua ya, di kota Makassar waktu itu bercerita mereka mendapatkan masa-masa Jepang itu ya. Dan bagaimana kejamnya mereka dalam menghukum orang-orang yang bagi mereka melanggar atau tidak melanggar. Ya, kalau dalam pandangan kita tidak melanggar, tapi mungkin dalam pandangan mereka melanggar. Maka sudah cukup untuk dipenggal, dihukum mati di pinggir jalan dan segala macam. Maka kita tidak ada ketentraman kan, karena kita bisa saja setiap saat diganggu oleh para penjajah-penjajah tersebut. Oleh karena itu teman-teman sekalian, kita harus sangat bersyukur dengan kemerdekaan yang sudah Allah SWT berikan kepada kita. Ya, dan sangat wajar pada saat dikenang ya, di pemerintahan kita dan oleh masyarakat Indonesia 17 Agustus adalah hari kemerdekaan. Itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa, memang nikmat yang harus dikenang dan disyukuri. Ya, nikmat yang harus disyukuri. Dan ini adalah sebuah nikmat yang tidak terhingga. Anda bisa bayangkan, mungkin tidak asing bagi teman-teman melihat kondisi saudara-saudara kita di Palestina. Ya. Sampai hari ini. Kami pun beberapa kali masuk di sana bersama dengan jemaah umroh plus Aqsa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita selalu bisa mengunjungi masjid ini, karena masjid ini salah satu dari tiga masjid yang dianjurkan untuk kita kunjungi secara khusus. Ya. Masjid Haram Mekah, Masjid Nabawi Madinah, dan Masjid Aqsa di Palestina. Namun pada saat kita masuk ke sana, kondisi kita bisa ya beraktivitas ke masjid, kita sewa hotel, tour city, bisa. Tetapi kondisinya di sana sini ada tentara Israel yang menjaga. Karena mereka merasa diri mereka sekarang berkuasa dan mereka menjajah masyarakat Palestina. Gitu ya. Tapi masyarakat Palestina tidak punya keamanan. Saya berbicara dengan sebagian mereka. Mereka mengatakan kami tidak pernah tahu kapan kami bisa diserang, kami dituduh, kami ditangkap. Tanpa ada alasan yang jelas. Mereka tidak memberikan alasan gitu. Kapan mereka mau buat konflik, kapan mereka berhentikan. Nah, ini semua bisa terjadi. Bagi tidak ada keamanan. Aman itu ada tapi masih terancam gitu ya. Anda lihat bagaimana Muslim sekarang di India, ya, kaum Muslimin di India dihidupkan Islamophobia, sehingga seakan-akan Islam itu komunitas yang tidak perlu hidup di tengah-tengah kita, diusir keluar, dilakukan penyiksaan, ya. Ini semua hal-hal yang aneh sekali, tidak asing di YouTube. Dan saya terus terang menghindari menonton beberapa cuplikan, walaupun ada yang sempat ya, karena hal-hal seperti ini kayaknya terlalu kejam gitu ya. Orang dipukulin, orang dipaksa ini, orang diinjakin dan segala macam. Padahal di negara mereka sendiri, mereka lahir di situ, ya, mereka lahir di situ. Tapi karena dianggap mereka ini Muslim, maka harus disiksa kan gitu. Nah ini aneh ini. Sementara mereka sendiri hidup di negara-negara Islam, termasuk di Indonesia, mereka tenang, tentram, tidak diganggu. Ya. Agama-agama lain yang tinggal di negara Indonesia, di Malaysia, di Brunei, tidak diganggu sama sekali.
Bahkan mereka menguasai ekonomi, ya, mereka terlibat dalam transaksi jual beli, kewarganegaraan, bahkan sampai kepada politik misalnya. Tapi umat Islam, ya, tidak mengganggu mereka di saat memang mereka layak dan berhak untuk itu, kan gitu. Dianggap sama punya hak kewarganegaraan. Tapi subhanallah, bila umat Islam yang minoritas ini kadang-kadang sering terjadi ya penekanan-penekanan. Anda tahu yang terjadi di Burma, ya. Ini sangat menyedihkan gitu. Manusia dibunuh tanpa ada peri kemanusiaan, gitu kan. Yang perempuan diperkosa, yang dipukulin, yang dibunuh. Videonya menyebar di mana-mana pada saat itu, ya. Semoga Allah SWT selamatkan. Umat Islam tidak bisa merasa tenang. Setiap saat bisa datang pasukan pemerintah mereka langsung membantai umat Islam. Ini aneh sekali, ya. Tapi kita tidak sedang membahas kezaliman mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala yang balas saja, yang kita bantu saudara-saudara kita di sana dengan doa kita, ya, semampu kita tentunya. Yang penting kita ingin titik beratkan masalah keamanan. Keamanan ini luar biasa. Di saat Anda bangun tidur merasa aman, ya, aman, merasa sangat biasa seperti kayak kita sekarang, Masya Allah, semoga Allah selalu jaga. Kita bangun tidur, ingin sholat malam, ingin sholat ke masjid subuh. Kalau habis subuh jalan, ingin cari sarapan di pinggir-pinggir jalan, banyak saudara-saudara kita yang berdagang, kita tinggal makan, sarapan, jalan kaki, lari pagi, olahraga. Kita pulang mandi di apartemen kah, di rumah kita kayak orang yang nginep di hotel, penginapan misalnya, orang aman, mandi, mulai membuat program hari itu apa, mereka mulai beraktivitas, keluar untuk meeting, untuk sekolah, untuk mengajar. Teman-teman yang diberikan amanah menjadi pejabat pemerintah juga mulai beraktivitas. Semuanya berjalan dengan baik-baik saja. Tentu ada plus minus, misalnya ada orang yang niat tidak baik, ada orang yang hasad, ada orang yang ghibah, ada orang yang fitnah, itu umum terjadi. Tapi secara global kita aman, ya. Secara global kita aman. Kita ingin makan siang di mana, kita ingin ketemu dengan siapa, kita ingin rekreasi sama keluarga. Fasilitas luar biasa, bus ada, mobil pribadi ada, kereta api ada, kapal laut ada, pesawat ada, semua bisa terjangkau. Ini sebuah nikmat yang luar biasa. Maka Nabi SAW mengingatkan kita di mutiara pertama hadis, man asbaha minkum aminan fi sirbi. Siapa yang tiba di pagi hari, mulai dia mau beraktivitas kayak kita tadi, merasa aman di jiwanya, aman di wilayahnya, aman di lingkungannya. Ini wasiat yang pertama, gitu kan. Kalau ini sudah ada, Anda sudah mendapatkan ya, sepertiga dari seluruh dunia ini. Gitu. Kenapa saya katakan sepertiga? Karena memang 3 hal disebutkan oleh Nabi SAW. Ini mutiara yang pertama. Mutiara yang kedua, mu'afan fi jasadi. Dia sehat di badannya. Bisa juga makna mu'afan, selamat dari mara bahaya. Ya. Atau kita katakan sehat lebih tepatnya. Ya. Dia tidak sakit. Kayak kita tadi, alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah, bangun tidur. Tidak flu, tidak demam, tidak rematik, tidak stroke, ya. Tidak segala macam penyakit ada. Kalau Anda berada di keadaan itu, Anda sudah punya sepertiga yang kedua dari dunia ini. Sehat. Di hari ini. Karena memang sudah sering kami sebutkan teman-teman sekalian, hari ini adalah hari emas kita. Dan insya Allah kedepannya kami akan buat tema khusus Tabligh Akbar, judulnya Inilah Hari Emasmu.
Karena hari-hari yang lalu sudah berlalu. Kalau kita berbuat kebaikan, kita syukuri. Dan kita tinggal konsisten mempertahankan pada hari ini. Istiqomah. Kalau kita berbuat dosa dan kesalahan, kita tinggal taubat. Hari ini kesempatannya. Besok kita tidak tahu hidup atau tidak. Maka kita hidup dengan waktu yang sedang Allah berikan kepada kita ini. Semoga Allah berkahi dan Allah panjangkan umur kita di atas ketaatan. Allahumma amin. Maka kalau ada orang yang sehat jasadnya, Masya Allah, umurnya 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, kita temukan matanya masih bisa melihat, telinganya masih bisa mendengar, hidungnya masih bisa ya mencium bau, membedakan mana bau busuk, bau wangi, belisannya, bibirnya, masih semua lidahnya masih bisa membedakan mana asam, mana manis seketika, bibirnya masih bisa ya digunakan, kemudian anggota tubuh yang lain, telinga mendengar, ya kemudian anggota tubuh, tangan, kaki, kemaluan, semuanya masih berfungsi. Masya Allah, ini sebuah nikmat yang luar biasa. Ya. Bagaimana orang yang Allah angkat satu saja nikmat ini, dibuat tuli misalnya, udah dia nggak bisa dengar apa yang orang bilang. Betapa repotnya kalau seperti itu. Kita tidak pernah tahu orang ini menghina kita kah, atau minta tolong kah, kita atau memberikan nasihat, kita nggak pernah tahu karena tuli, naudzubillah. Sekarang Anda bisa dengarkan saya sebuah nikmat yang luar biasa itu. Mata Allah angkat misalnya, Allah buat buta nggak bisa melihat. Maka sebuah nikmat yang besar hilang. Sekarang Anda bisa melihat saya bisa, atau layar Anda saya juga bisa melihat ke layar misalnya. Walaupun saya tidak bisa melihat Anda tentunya. Tapi kita bisa melihat sekitar kita. Kita bisa melihat hijaunya tumbuh-tumbuh, daun-daunan. Kita bisa melihat warna-warninya buah-buahan, orange dengan warna orange-nya. Buah naga dengan ungu atau merahnya. Kemudian ada mangga, ada pepaya, ada segala macam warna-warni. Kita bisa melihat iklan-iklan reklame berwarna-warni di layar dan segala macam. Kita bisa memilih pakaian warna-warni yang kita inginkan. Ini luar biasa gitu. Ya. Wa'afan fi jasadi, dia selamat di tubuhnya, sehat di situ. Ini sebuah nikmat yang luar biasa. Coba Anda tutup mata Anda beberapa detik saja. Anda bayangkan kalau Anda selamanya begitu. Tidak pernah tahu di depan kita ini sesuatu yang membahayakan kita atau tidak. Ini hal yang berat. Gitu. Ya. Semoga Allah sembuhkan siapapun yang sedang diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Itu juga dengan lisan. Bisu misalnya, tidak bisa ngomong. Kan itu juga bingung, kita mau menyampaikan ke orang gimana caranya. Terpaksa harus nulis. Itu pun kalau sudah belajar. Ya, tulis menulis misalnya. Itu juga tangan. Jari-jari kita ini saja bisa berfungsi teman-teman, luar biasa. Nikmat yang luar biasa. Ada orang stroke, gak bisa bergerak. Ini bisa berfungsi. Ya, kita bisa maksimalkan. Bisa menjama, bisa meraba, bisa menyentuh. Ya. Kaki kita bisa sempurna semua, bisa melangkah. Ya. Dan seterusnya. Termasuk kemaluan kita masih bisa berfungsi. Ini nikmat yang luar biasa. Kita wajib bersyukur kepada Allah SWT. Kalau ini ada pada Anda, berarti sepertiga yang kedua sudah terkumpul. Keamanan yang pertama, yang kedua kesehatan, kemudian yang ketiga di sini masuk sekarang. Ya. Lahu atau indahu qutu yaumi. Dia punya makanan hari itu. Hari itu aja, bukan sebulan penuh. Karena sudah saya jelaskan tadi teman-teman sekalian, besok kita bisa meninggal, kan gitu. Hari ini saja. Kalau kita sudah punya makanan hari ini, bahkan sebagian ulama mengatakan di saat itu misalnya dia punya makanan sarapan pagi. Itu sudah sebuah hal yang luar biasa. Karena dengan satu kali makan dia bisa bertahan sampai malam, sampai besok. Dan apalagi kalau
Allah mudahkan dia ada sarapan pagi, ada makan siang, ada makan malam. Belum snack-snacknya, belum cemilannya, belum ini, belum itu. Ini sebuah nikmat yang luar biasa. Gitu. Kalau ada itu, sebagaimana sekarang sangat termudahkan. Kita masuk ke minimarket dekat rumah kita, bisa beli apa saja yang kita inginkan. Minuman dingin, minuman hangat. Ya. Mau beli biskuit, snack-snack serung, roti, segala macam. Mau beli kebutuhan-kebutuhan kita untuk mandi, sabun, sampo. Semua termudahkan. Maka coba sentuh diri kita secara keimanan kalau kita sedang ya diberikan nikmat yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau nikmat ini diangkat oleh Allah seperti dengan peperangan misalnya, ya. Seperti waktu di awal-awal pandemi yang sangat luar biasa sampai kita kesulitan karena semua pada ditutup. Ada harus jarak satu sama yang lain. Alhamdulillah sekarang Allah sudah mudahkan semua kembali. Nah kalau ini juga ada pada Anda, maka Anda sudah menyempurnakan sepertiga yang tersisa. Untuk itu meraih dunia ini semuanya di tangan Anda. Jadi 3 hal. Aman, keamanan, kesehatan, ya, adanya makanan. Maka itu dunia semua sudah berkumpul pada kita. Nah, ini yang kita bisa ambil dari hadis yang kita pelajari. Ya. Tentu hadis ini hadis yang urutan 43 ini dalam kitab sedekah. Ini berada di bab keempat ya. Saya ingatkan kembali bab kita. Yaitu bab ancaman dan pengharaman meminta-minta dalam kondisi mampu, keterangan tentang dicelahnya tamak, dan anjuran menahan diri dari meminta-minta, punya sifat qanaah, dan makan dari hasil sendiri. Ya, ini semuanya adalah judul. Maka kalau Anda bertanya, apa hubungannya antara hadis ini dengan kitab sedekah? Maka kita mengatakan Imam Al-Mundhiri rahimahullah memasukkan dalam kitab sedekah ada bab khusus bab keempat, ancaman dan pengharaman meminta-minta dalam kondisi mampu, keterangan tentang dicelanya tamak dan anjuran menahan diri dari meminta-minta. Ya, di sini hadis ini masuk dalam potongan judul ini ya, menahan diri dari meminta-minta. Kemudian sifat qanaah, merasa cukup dan makan dari hasil usaha sendiri. Ini masuk dalam hadis ini. Atau hadis ini masuk dalam penjelasannya. Karena dengan ya, kita melihat ternyata aman di rumah kita, di lingkungan kita, kita punya kesehatan di jasad, kita punya makanan yang mencukupi untuk hari itu, maka sudah cukup. Jadi kita jangan mengemis. Ya. Itu hubungan atau relevansi antara hadis ini dengan bab kita. Kita masuk selanjutnya teman-teman sekalian, hadis nomor 44 dalam bab ini. Sahih di ghairi menjadi sahih karena dikuatkan dengan riwayat-riwayat lain dan urutan 834 dari awal belajar berbunyi dari Anas radhiyallahu anhu anna rajulan minal ansari atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam fasa'alah faqala innal mas'alata la tasluhu illa li thalath lidhi faqrin mudqi' aw lidhi ghurmin mufdhi' aw lidhi damin muji' titik-titik artinya bahwa seseorang laki-laki dari kalangan Ansar datang kepada Nabi SAW meminta sesuatu. Nabi SAW bersabda, sungguhnya meminta-minta itu tidak patut kecuali untuk 3 orang. Yang pertama, orang yang benar-benar fakir. Yang kedua, orang yang memikul tanggungan utang yang mencekiknya. Yang ketiga, pemilik darah yang menyakitkan. Diriwayatkan oleh Abu Daud dan Al-Baihaqi secara hadis ini panjang dan lafadznya adalah lafadz Abu Daud. Yang dimaksud di sini beliau berikan penjelasan al-faqrul mudqi' dengan mim dibaca dhamma, dal yang disukun dan qaf yang dibaca kasrah ialah kemiskinan yang berat yang membuat pemiliknya menempel di daqa'a, yaitu tanah yang gersang. Jadi saking tidak punya apa-apa lagi, udah dia
terpaksa hidup sendirian di sebuah padang pasir yang tidak ada tempat bersandar pun. Itu disilakan ya dengan al-faqrul mudqi'. Kemudian yang kedua, gurmin mufdhi'. Yang dimaksud dengan gurm, dengan ghain dibaca dhamma dan ra disukun, yaitu beban yang mesti ditunaikan bukan karena imbalan. Sementara mufdhi' dengan mim dibaca dhamma, fa disukun dan dha-nya dibaca kasrah, yaitu berat lagi buruk. Artinya dia punya beban yang sangat berat. Ya. Tanggungan utang terutama yang sangat berat. Ini dia boleh minta. Kemudian potongan dzud damil muji' atau lidhi damin muji', pemilik darah yang menyakitkan, yaitu orang-orang yang memikul diat kerabatnya atau sahabatnya atau orang yang dihormatinya yang membunuh, dia harus membayarnya kepada keluarga korban. Jika dia tidak melaksanakan, maka kerabat atau sahabatnya itu akan dibunuh, yang tentu akan membuatnya sedih. Baik, kita coba jelaskan hadis ini lebih dalam, teman-teman sekalian. Kita langsung masuk ke mutiara hadis ya. Yang pertama, keutamaan Anas radhiyallahu anhu, di mana beliau menceritakan, dan beliau adalah pembantu Nabi SAW ya. Anas bin Malik radhiyallahu anhu ini, Malik ayahnya meninggal dalam keadaan kafir, tapi ibunya terkenal, Ummu Sulaim. Ada julukannya Rumaisa atau Bumaisa radhiyallahu anhu. Wanita yang sangat luar biasa, punya sejarah, bahkan dijamin punya pengaruh dalam sejarah Nabi SAW, pada kehidupan Nabi SAW. Ya, maksud saya pada masa Nabi SAW, dan wanita yang dijamin surga oleh Nabi SAW. Dia membawa Anas kepada Nabi SAW dan mengatakan, ya Rasulullah, ini Anas anakku, jadikan sebagai pembantu Anda. Sambil dia juga belajar. Maka akhirnya Anas pun tinggal dari umur 9 tahun sampai 19 tahun. Sampai Nabi SAW meninggal 10 tahun jadi pembantu Nabi SAW. Nah, beliau tidak menyia-nyiakan waktu menjadi pembantunya bersama Nabi SAW. Beliau menyampaikan ya apa yang beliau dapatkan ilmu dari Nabi SAW. Ataupun kalau ada orang, kayak kasus ini ya, orang datang bertanya gitu, kemudian dia sampaikan, dia hafal, dia ceritakan gitu ya. Sehingga sampai sekarang setelah 1400 tahun lebih, kita masih bisa mempelajari hadis yang beliau sampaikan tentang Nabi SAW. Mutiara yang kedua yang bisa kita ambil adalah larangan Nabi SAW untuk mengemis bagi setiap muslim. Larangan Nabi SAW untuk mengemis untuk setiap muslim. Dan bagaimana sudah panjang lebar banyak hadis yang kita sebutkan sebelumnya, orang kalau sengaja mengemis, apalagi dia punya kemampuan, maka seakan-akan dia sedang memegang bara api. Itu tidak dibolehkan dalam Islam. Sampai pernah ada sahabat yang datang minta, sementara dia punya kemampuan. Dia minta kepada Nabi SAW. Nabi SAW mengatakan, seseorang di antara kalian datang kepadaku. Kemudian dia meminta, lalu kemudian dia pulang, dia tidak sadar dia sedang membawa bara api. Karena dia punya kemampuan gitu, tidak boleh. Ya. Oleh karena itu, Nabi SAW mengecualikan 3 keadaan. Kita masuk ke mutiara yang ketiga, yaitu pengecualian tadi. Keadaan yang pertama yang membolehkan orang untuk mengemis ialah miskin, susah hidupnya. Susah hidupnya. Dan sini digambarkan betul-betul fakrin mudqi'.
Sudah kita jelaskan dan kita bacakan tadi, mudqi itu diistilahkan orang yang fakrin mudqi adalah orang yang susah sekali hidupnya, saking susahnya dia sampai tinggal di sebuah lapangan di padang pasir yang gersang, tidak ada pohon pun untuk bersandar saking susahnya. Itu diistilahkan begitu. Maka kalau keadaannya begini dia minta sampai Allah memberikan dia kemampuan. Kami juga menyarankan di sini teman-teman, bagi Anda yang mendapatkan bantuan dari lembaga-lembaga sosial, ya, coba aktifkan ya, potensi akal yang Allah berikan kepada Anda. Jangan cuma tahu terima setiap bulan begitu terus. Ya. Coba pikirkan bagaimana caranya setiap bulannya saya bisa dari uang yang saya dapat dari bantuan yayasan ini bisa produktif. Kami mendukung, Masya Allah, sebagian muslimin dan muslimat yang sempat terbantukan oleh yayasan yang Allah amanahkan kepada kami. Ada di antara mereka yang Masya Allah, ya, ada seorang nenek sudah berumur, kemudian dia disuplai dan dibantu oleh yayasan, dan dia dari uang yang dia terima itu dia coba kelola potensi yang ada dalam dirinya sehingga dia mandiri. Dan subhanallah betul-betul mulia. Pada saat dia sudah mandiri, dia membahasakan kepada kami, kalau saya sudah cukup sekarang, sudah tidak perlu lagi. Setelah ditanya ternyata memang dia mengelola dengan baik sehingga dia membuka usaha makanan kecil-kecilan dan sudah berhasil. Masya Allah. Nah, dia melepaskan diri dari minta-minta. Nah, memang termasuk dosa kalau orang sengaja minta-minta sementara dia punya kemampuan. Lalu keadaan yang kedua adalah orang yang terlilit utang. Di sini dikatakan awlidhi gurmin mufdhi'. Atau orang yang terlilit utang, tapi utangnya ini bukan utang yang dia masih bisa bayar. Cicilan pun dia masih mampu bayar. Bukan ya. Betul-betul di sini mufdhi'. Artinya mencekik dia. Bisa sampai membuat nyawanya ya, melayang. Dia dibunuh orang. Jadi dia buka pintu minta-minta. Jadi bukan ada utang, kalau dia mampu bayar, lalu kemudian dia minta-minta sama orang, enggak. Kalau dia masih mampu bayar, tentunya tidak. Kemudian yang ketiga adalah wadhi damin muji'. Ini sedikit butuh kita jelaskan. Atau seseorang yang punya beban untuk membayar dia pembunuhan. Apa itu dia? Denda, teman-teman sekalian. Dalam Islam, kalau misalnya si A membunuh si B, ya. Si A membunuh si B, B mati lagi. Dalam Islam, kalau keluarga ini menuntut agar dihukum mati juga si pembunuh, dan terbukti memang si pembunuh ini berlaku salah, dia sengaja dan segala macam, maka hukumnya dikisos. Dia juga dibunuh gitu, karena dia telah membunuh, ya. Atau ada opsi lain supaya dia tidak dibunuh, yaitu dia membayar, si pembunuh ini membayar dia denda kepada kerabat orang yang terbunuh, ahli warisnya. Ya. Nah, kalau ada orang, misal ayahnya membunuh orang, ayahnya bukan orang mampu, dia sebagai anak sekarang. Maka supaya ayahnya tidak dibunuh oleh keluarga yang telah dibunuh oleh ayahnya ini, dia sebagai anak negosiasi dengan keluarga yang terbunuh untuk membayar tebusan gitu. Supaya ayahnya dia lepas. Nah, orang seperti ini, dia misal keluarga yang membunuh ini atau terbunuh ini
Meminta, misal ini contoh saja, angka 100 juta rupiah. Ini anak si pembunuh tidak punya kemampuan. Lalu kemudian dia melihat, oh ada solusi. Bagaimana caranya? Dia minta pada teman-temannya misalnya. Tolong bisa bantu ke ayah saya ini akan dihukum mati juga nih. Akan terjadi keributan di keluarga. Mungkin perang antara suku segala macam. Tapi saya nggak punya uang untuk membayar dendanya. Mereka minta konsekuensinya sekian misalnya. Kemudian orang-orang pernah membantunya. Makanya dibolehkan. Ini keadaan yang terakhir, yang ketiga. Untuk orang boleh meminta-minta. Kita akan lanjutkan insya Allah hadits nomor 45 dengan sanad sahih. Urutan 835 dari awal belajar. Berbunyi dari Az-Zubair bin Awam radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, la'an ya'khudha ahadukum abhulah fayatiya bihuzmatin min hatabin ala zahrihi fayabi'aha fayakuffa biha wajha khairun lahum min an yas'alan nas a'tauhu aw mana'uhu. Sungguh salah seorang dari kalian mengambil tali-talinya. Lalu dia pulang membawa seikat kayu bakar di punggungnya. Kemudian menjualnya yang dengannya dia melindungi wajahnya atau kehormatannya adalah lebih baik untuknya daripada meminta kepada manusia. Di mana mereka mungkin memberinya atau mungkin juga tidak memberinya. Hadis ini diriwayatkan Bukhari dan juga Ibnu Majah, juga yang lain-lainnya. Ya, seingat saya juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dan Imam Ahmad paling sering mempraktikkan hadis ini. Hadis ini teman-teman sekalian secara global, ya, anjuran dari Nabi SAW agar mandiri, produktif, kreatif. Setiap muslim harus seperti itu. Sampai di detik-detik terakhir pun di masa hidupnya, selama dia masih bisa produktif, dia lakukan. Apa kata Nabi SAW dalam hadis yang lain? Kalau seandainya ada sebuah bibit tanaman di tangan seseorang di antara kalian, sementara dia tahu besok akan terjadi kiamat, maka tetap dia tancapkan pohon itu. Tetap dia tancapkan pohon itu. Ya, ini menandakan luar biasa ini. Sudah jelas-jelas besok kiamat, artinya akan hancur semuanya. Tapi tetap dianjurkan dalam Islam jangan putus asa. Di detik terakhir hidup pun masih bisa produktif. Bahkan bisa menghasilkan pahala yang sangat besar. Dari mana kita tahu? Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa untuk memberkahi perbuatan atau pekerjaan yang sedang kita lakukan. Jangan pernah putus asa. Bagaimana Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu di masa akhir hidup beliau, semua rambutnya sudah putih, alisnya putih, jenggotnya putih, sudah tua sekali. Beliau sempat menanam bibit pohon kurma. Pohon kurma seperti pohon kelapa, cukup lama, umurnya panjang dan lama dia baru besar, kemudian berbuah gitu. Intinya teman-teman sekalian, dia menanam pohon ini lalu ditanya oleh sebagian orang, wahai Ibnu Umar, Anda, semoga Allah merahmati Anda menanam pohon kurma ini, ya, sementara Anda sudah sangat tua begini, kapan Anda bisa menikmatinya? Karena di benak mereka yang bertanya ini masih lama ini. Bisa puluhan tahun baru bisa menghasilkan buah. Gitu. Walaupun nanti setelah berbuah, dia juga akan puluhan tahun ya memberikan hasil gitu kan. Karena pohon kurma termasuk pohon yang panjang umurnya gitu. Maka apa kata Ibnu Umar? Kalau saya tidak bisa mengambil manfaat darinya, maka akan diambil manfaat oleh orang-orang setelahku nanti. Setelah aku meninggal bisa ambil hasilnya. Dan itu jadi sumber pahala. Karena Nabi SAW mengatakan tidak ada seseorang yang menanamkan satu pohon. Kemudian ada yang mengambil manfaat darinya, dari manusia, dari jin, dari hewan-hewan, ya, serangga-serangga, burung, serangga-serangga. Ya, kecuali akan menjadi pahala buat dia. Pahala buat dia. Jadi begitu Islam mengajarkan kita untuk produktif.
Selama kita masih diberikan umur oleh Allah SWT, selalu coba dari sesuatu yang efektif kepada efektif yang lainnya. Terus begitu. Tidak ada namanya dalam Islam itu nganggur, buang-buang waktu. Enggak. Bagaimana? Apa nih produksi apa nih yang saya bisa. Dan semua berhubungan dengan masalah hal yang dibolehkan oleh Allah SWT yang kita bisa panen dalam bentuk pahala pada hari kiamat. Nah itu. Di sini hadits ini secara global kata Nabi SAW, seseorang di antara kalian mengambil potongan-potongan tali. Kemudian dia pergi ke sebuah gunung, hutan, gunungan. Lalu dia mengambil potongan-potongan kayu, ranting-ranting. Dia ambil, dikumpulin semuanya, lalu diikat dengan tali-tali itu. Lalu dia pikul di pundaknya. Kemudian dia pergi ke pasar menjualnya. Sehingga dia bisa hidup dari hasilnya. Itu jauh lebih baik. Daripada dia mengemis pada orang, diberikan atau tidak diberikan. Ini, hadis ini luar biasa. Gitu. Luar biasa gitu. Dan saya tidak akan pernah jenuh dan berhenti teman-teman sekalian untuk membacakan statement-statement para salaf dalam masalah-masalah seperti ini. Sudah sering saya bacakan ini tulisan dari Abdurrahman bin Ali Al-Askar, hafizahullah. Sangat bagus tulisan ini. Belum menukil perkataan dari Sa'id ibn Musayyib rahimahullah, seorang ulama tabi'in, la khaira fi man la yatrubul mal. Tidak ada kebaikan bagi orang yang tidak berusaha produktif mencari penghasilan harta. Yaqdi bihi dainah, yang dia bisa bayar utang-utangnya. Wa yasunu bihi irdah, dan juga dia menjaga kehormatannya. Wa yaqdi bihi thimamah, dia memenuhi kebutuhannya. Wa imma tataraka mirathan liman ba'dah. Dan kalau dia meninggal, dia juga bisa tinggalkan sebagai warisan, ya, untuk orang-orang yang datang setelahnya. Kemudian Qais bin Asim rahimahullah sebelum meninggal, beliau memberikan wasiat kepada anak-anaknya. Alaikum bil mali was sina'ah. Kalian harus cari harta itu. Dan betul-betul serius mengurus mencari sumber income yang benar gitu. Fa innahu mambahatul karim, karena dia pendapatan yang baik. Wa yustagna bihi 'anil la'im, dan bisa menyelamatkan dari keterhinaan. Wa iyyakum wal mas'alah, dan jangan pernah minta-minta. Nah ini berhubungan dengan hadis kita. Jangan pernah mengemis, minta-minta. Fa innahu akhiru kasbar rajul, karena itu pendapatan terakhir. Kalau sudah kepepet, kita harus dari 3 keadaan tadi yang saya sebutkan. Miskin yang luar biasa susahnya, gitu kan? Utang yang mencekik, gitu kan? Itu udah nggak mungkin lagi kita lolos daripada itu, ya. Atau ada dia yang harus kita bayarkan denda tadi kalau ada pembunuhan dan kita termasuk terlibat, harus membantu, misalnya tadi contoh ayah yang membunuh atau ibu misalnya, maka itu lain. Dan beliau mengatakan, innal amala wa in kana yasiran fahuwa khairu minal bitalah. Sungguhnya bekerja itu produktif walaupun sederhana, jauh lebih baik daripada vakum, nganggur. Wa khairum min intidharin nawali min ashabil mal, dan jauh lebih baik daripada menunggu diberikan oleh para pemilik harta. Wa aswa minhu su'alu ashabil gina, dan lebih buruk daripada itu mengemis-kemis kepada orang-orang kaya. Li'annam in a'tahu bakiyatul minna ala dhahri yahmiluha, karena kalau dikasih pun tetap akan jadi beban di pundak dia. Misalnya Anda minta mengemis sama orang, kemudian satu waktu Allah berikan ada kekayaan, misalnya 3 tahun, 5 tahun kemudian. Kalau Anda ketemu sama orang yang pernah memberi Anda di saat Anda mengemis, tetap seperti ada sebuah beban. Walaupun kita mungkin sekarang level pendapatannya sudah sama dengan dia. Coba. Ya. Wa in mana'uhu faqad ijtama' indahu su'atan, dan kalau dia ditolak pada saat dia minta, terkumpul padanya 2 keburukan sekaligus. Ya. Zillatul khaybah wa zillatus su'al. Zillul khaybah wa zillus su'al. Keterhinaan, ya,
tercorengnya wibawa, gitu ya. Terhina karena tercorengnya wibawa, dan juga terhina karena mengemisnya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, maksabatun fi di'ana khairun min su'alin nas. Pendapatan dalam kondisi susah payah tetap lebih bagus daripada mengemis pada orang-orang. Waruwiya an Luqman annahu qala li ibnihi, dan dinukil juga riwayat bahwasanya Luqman berkata kepada anaknya, ya bunayya ista'in bil kasbil halal, wahai anakku selalu cari pendapatan halal, fa inna maftaqara ahadun illa asabatu ihda thalathul khisal, karena tidak ada orang yang berlepas diri dari hal ini kecuali dia akan ditimpa satu dari 3 hal. Rikkatun fi dini, lemah imannya, lemah agamanya. Itu ada orang murtad tinggalkan agama hanya karena kebutuhan pokok makanan. Yang kedua, dha'fu fi aqli, lemah akalnya. Pengangguran tuh akalnya lemah karena tidak biasa berpikir. Duduk aja vakum, malas-malesan gitu. Awwaha'un fi muru'ati, atau tercoreng kehormatannya. Wa Allah min hadha istighfafun nasu bihi. Dan lebih berat daripada itu, manusia akan menganggap remeh dia. Ini luar biasa gitu. Dan beliau mengatakan, inna la yaliku birrajulil aqilan yarda li nafsi an yakuna himlan 'ala al-mujtama'. Seharusnya, kata beliau, laki-laki yang berakal, seseorang yang berakal, yang punya harga diri, dia tidak akan mau menjadi beban bagi masyarakat. Thaqilan la fa'idata min. Memberatkan dan dia juga berat, tidak ada faedah, tidak ada produktivitasnya. Farigan an syughul, kosong dari aktivitas pekerjaan. Yaqulu Umar radhiyallahu anhu, Umar berkata radhiyallahu anhu, inni la ara rajula fayu'jibuni syakluh. Maksudnya aku melihat seseorang dan aku kagum melihat wajahnya atau penampilannya. Fa in sa'altu anhu faqila la amala law saqata min aini. Tapi pada saat aku tanya tentang dia dan dikatakan dia pengangguran, maka jatuhlah dia di hadapan mataku, gitu ya. Jadi luar biasa gitu peringatan-peringatan, dan cukup banyak ya dalam Islam anjuran-anjuran untuk menjaga semua ini agar berhati-hati dari mengemis ya. Dan ada sebuah hadis yang saya mengingatkan diri saya dan juga ingatkan teman-teman sekalian, yaitu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, diriwayatkan oleh Tabarani dengan sanad sahih, disebutkan juga oleh beliau, anna rajulan marra 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam fara'a as-sahaba min jaldihi wa nashatihi fil amal. Bahwasanya Nabi SAW dan beberapa sahabat melewati seorang sahabat yang lain yang sangat aktif ya dan produktif dia dalam pekerjaannya. Faqalu, maka para sahabat berkata, ya Rasulullah, lau kana hadza fi sabilillah, kalau seandainya upayanya orang ini bisa dihitung di jalan Allah, ada pahalanya, bagus sekali. Faqala Rasulullah SAW, maka Nabi SAW mengatakan, in kana kharaja yas'a ala waladihi sigharan fahuwa fi sabilillah. Kalau seandainya dia keluar mencari pendapatan untuk membiayai anak-anaknya yang masih kecil, belikan susunya, segala macam kebutuhannya, maka dia dihitung di jalan Allah. Wa in kana kharaja yas'a ala abawaini syaikhaini kamiraini fahuwa fi sabilillah. Atau dia keluar mencari pendapatan untuk memenuhi kebutuhan kedua orang tuanya yang sudah tua, juga dia di jalan Allah. Wa in kana kharaja yas'a ala nafsi ya'iffuha fahuwa fi sabilillah. Atau dia keluar untuk memenuhi kebutuhan dasar dia sendiri supaya dia mulia, punya harga diri, juga di jalan Allah, berpahala. Wa in kana kharaja riya'an wa mufakharatan fahuwa fi sabilis syaitan. Tapi kalau dia keluar karena riya dan untuk sombong-sombongan, untuk bangga-banggaan, saya ini bekerja di sini, ini kantor saya, ini jabatan saya dan segala macam, maka dia berada di jalan syaitan. Di jalan syaitan. Nah, ini ya cukup panjang lebar ya, sudah pernah kami baca dan ini sebagian kecil saya bacakan tentunya. Hadis yang mirip dengan ini kita langsung masuk ke hadis ya. Jadi tadi hadis ini kita coba korek mutiaranya. Jadi yang pertama itu tentang motivasi dalam Islam oleh Nabi SAW untuk bekerja
setiap muslim produktif dan kreatif. Kemudian yang kedua yang bisa kita ambil mutiaranya adalah larangan justru untuk mengemis. Ya. Jadi bukan cuma produktif, tapi juga sisi lain dia tidak mengemis. Jangan ada orang mungkin bekerja tapi tetap masih mengemis. Nah, ini tidak dibolehkan. Hadis nomor 46 mirip dengan ini, dengan sanad sahih. Urutan 836 dari awal belajar berbunyi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, "La an yahtatiba ahadukum huzmatan ala dhahri khairun lahu min an yas'ala ahada fayu'tihahu aw yamna'ahu." Sungguh seseorang dari kalian mengumpulkan seikat kayu bakar lalu dipikulkan di punggungnya adalah lebih baik daripadanya lebih baik baginya ya, daripada minta-minta kepada seseorang di mana dia mungkin memberinya atau mungkin juga tidak memberinya. Hadis ini riwayat Malik, Bukhari, Muslim, Tirmidzi dan juga An-Nasa'i. Dan hadis ini mirip makna dengan sebelumnya ya. Jadi, di sini ada larangan, ada anjuran agar produktif dan kreatif bekerja serta ada ancaman untuk mengemis. Jadi sampai Nabi SAW memberikan gambaran pekerjaan yang tidak butuh modal. Cuma potongan-potongan tali, pergi ke hutan, pungut saja ranting-ranting kering yang sudah tidak ada nilainya di mata orang. Dipungut, dipikul di pundak, jual di pasar, itu masih jauh lebih mulia daripada dia mengemis sama orang. Hadis yang terakhir dalam bab kita dan kita tutup dengan ini, hadis nomor 47 dengan sanad sahih, urutan 837 dari awal belajar. Berbunyi dari Al-Miqdam bin Ma'di Karib radhiyallahu anhu, dia berkata dari Nabi SAW. Saya ulangi dari Al-Miqdam bin Ma'di Karib radhiyallahu anhu dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Ma'akala ahadun ta'aman khairun min an ya'kula min amali yadi, wa inna Nabiyallahi Dawud alaihissalam kana ya'kulu min amali yadi." Tidaklah seseorang makan suatu makanan yang lebih baik daripada makanan dari hasil kerja tangannya sendiri. Yang sungguhnya Nabi Allah Daud makan dari hasil kerjanya sendiri. Atau hasil tangannya sendiri. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari. Hadis ini kita ambil pelajaran mirip dengan sebelumnya. Anjuran untuk bekerja. Produktif dan kreatif. Belajar dan terus belajar. Berusaha dan terus berusaha. Dan ingat pepatah mengatakan, jarib ta'rif, coba dulu baru kau tahu. Ya. Banyak orang subhanallah belum coba, kayaknya saya nggak bisa. Udah putus asa sebelum memulainya. Ini bukan sifat seorang muslim. Kita harus coba dulu. Orang lain yang berhasil sama waktunya dengan kita. 24 jam, sama punya dua mata, punya dua kuping, punya dua tangan, punya dua kaki. Kenapa dia bisa, kenapa kita nggak bisa? Oh, karena saya belum tahu. Ya belajar. Tinggal belajar saja, tidak ada kata terlambat. Tinggal belajar, dalami, dan seterusnya. Kemudian Anda insya Allah akan bisa. Berusaha. Menjadda wajad dalam pepatah dikatakan. Siapa yang berusaha dia akan mendapatkan. Dan Allah menginginkan masalah itu dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim walladzina jahadu fina lahdiyannahum subulana. Orang yang berusaha menempuh jalan-jalan kami akan tunjukkan dia ke jalan-jalan kami. Kami akan mudahkan untuk itu. Ya. Allahu a'lam. Dan yang mutiara itu mutiara pertama dari hadis, anjuran untuk bekerja produktif dan kreatif. Dan yang kedua ya, ada keutamaan Nabi Daud alaihissalam. Bagaimana Nabi Daud alaihissalam menjadi contoh dalam masalah ibadah dan masalah produktivitas ini. Karena dalam hadis yang lain kata Nabi SAW, sebaik-baik sholat malam adalah sholat malam Daud. Sebaik-baik puasa adalah puasa Daud. Ibadah kan? Ya, misalnya aktivitas ibadah ini. Kemudian juga ya, sesungguhnya kata Nabi SAW melanjutkan ini hadisnya, seseorang terkadang makan dari hasil tangannya, hasilnya lebih baik, lebih mulia bagi dia. Dan Nabi Allah Daud diberikan contoh Nabi Daud makan dari hasil kerja tangannya sendiri. Ini sebuah contoh yang sangat baik. Artinya kita dianjurkan untuk coba memiliki kemampuan-kemampuan, keterampilan-keterampilan. Juga ini ada statement Umar bin Khattab yang mengatakan, kalian harus punya mihnah, punya keterampilan ya, yang mungkin kalian butuhkan satu waktu nanti. Ini menandakan memang Islam sangat memotivasi kita
untuk produktif dan kreatif. Dan dengan ini alhamdulillah bab keempat sudah kita selesaikan dan kita akan masuk insya Allah ke depannya. Bab kelima, bab yang mulia, yaitu anjuran mengadukan kesulitan dan hajat yang menimpa kepada Allah. Baik teman-teman sekalian, kalau ada benar dari Allah, berdasar dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi